Mbak Puan dan Mas AHY sepakat bahwa hal seperti ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya, begitulah kata Mbak Puan. Hai sahabat Ruai, kembali bersama dengan saya Ika Christine di program Suara Ruai. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan antara Puan Maharani dengan Mas AHY. Nah, Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam konferensi pers, Mbak Puan juga merasakan senang sekali layaknya pertemuan antara kakak dan adik yang lama tidak pernah berjumpa. Dan banyak sekali yang diobrolkan, salah satunya yaitu bahwa membangun bangsa dan negara tidak hanya membicarakan soal politik praktis saja, tetapi sebelumnya, sesudahnya, dan pascanya mau seperti apa. Kemudian Mbak Puan dan Mas AHY sepakat bahwa hal seperti ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Ya, begitulah kata Mbak Puan. Dari gestur Mbak Puan dan Mas AHY saat konferensi pers pertemuan tersebut tidak hanya membicarakan soal nama AHY masuk radar sebagai kandidat cawapresnya Pak Ganjar, tetapi lebih kelihatannya mereka membicarakan politik dan kerjasama jangka panjang. Bagaimanapun, PDI Perjuangan dan Mbak Puan sangat mengerti soal etika politik. Seorang Mbak Puan Maharani ya tidak mungkinlah main comot begitu saja Demokrat dan Mas AHY dari koalisi perubahan, kecuali ya digarisbawahi Mas AHY-nya sendiri yang menginginkan berpisah dengan Nasdem dan PKS. Bagaimanapun pemerintahan Pak Jokowi melalui Pak Mahfud MD berkali-kali menyampaikan agar Bang Anies diberi tiket pencapresan dan koalisi perubahan harus tetap solid, dan itu pula alasan Pak Mahfud menolak tawaran PKS untuk menjadi cawapresnya Bang Anies. Ya, supaya koalisi perubahan tidak pecah ataupun bubar di tengah jalan. Karena kalau koalisi ini bubar ya nanti pemerintah menjegal Bang Anies lagi. Maka dari itu saya meyakini Mbak Puan bertemu dengan Mas AHY tidak berbicara soal cawapres ataupun merayu Mas AHY agar Demokrat segera bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 mendatang. Ya kan tidak masuk akal rasanya jika PDIP dan Puan Maharani membegal koalisi perubahan, karena itu dapat merusak citra Jokowi yang berdiri di atas semua golongan dan partai. Saya tetap meyakini Mas AHY dan Demokrat tetap stay di koalisi perubahan walaupun sempat disakiti dan sempat tidak dianggap. Karena jika Demokrat segera cabut dari Bang Anies, nama Demokrat akan selamanya dikaitkan sebagai pengkhianat. Sebagai partai yang menyebabkan gagalnya Anies untuk nyapres tidaknya. Karena dasar itulah Demokrat tetap menjaga komitmen bersama di poros perubahan sampai di Pilpres 2024 mendatang. Adapun kemungkinan pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY, kayaknya Mbak Puan pasti tidak menawarkan Mas AHY untuk jadi cawapresnya Pak Ganjar. Namun PDI Perjuangan pasti menawarkan kerjasama setelah Pilpres nantinya. Begitu sih yang saya tangkap dari pernyataan konferensi pers kemarin. Melihat gerak-gerik manuver politik PDI Perjuangan akhir-akhir ini, saya melihat PDIP tidak menganggap poros perubahan sebagai ancaman atau lawan yang tangguh. Dan sepertinya juga PDIP memiliki keyakinan bahwa Bang Anies akan berhenti di putaran pertama. Karena isu dan narasi poros perubahan ini ya adalah antitesanya Pak Jokowi dan perubahannya sendiri. Sementara 80% rakyat kita puas dengan kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Dan harus diwaspadai oleh PDIP dan koalisinya adalah dari kubunya Pak Prabowo Subianto sendiri yang sama-sama menarasikan sebagai penerus dari Jokowi dan melanjutkan kerja-kerja dari Pak Jokowi. Apalagi nih Pak Prabowo dan pendukungnya mengklaim katanya bahwa Pak Prabowo ini mendapatkan restu dan endorsan dari Pak Jokowi. Ditambah lagi banyak relawan Jokowi
yang malah mendukung Pak Prabowo. Padahal semua itu hanya intrik dan strategi dari timnya Pak Prabowo sendiri untuk mencapai kemenangan. Kalau soal kerjaan Jokowi dilanjut atau tidak, saya sempat merasa ragu, apalagi setelah tahu dan melihat siapa dan partai apa saja yang sudah mungkin bergabung dengan Pak Prabowo setelah putaran pertama. Yang pasti nantinya ada Partai Umat, PKS, dan Nasdem tentunya, serta kelompok PA 212 dan sejenisnya yang semula mendukung Bang Anies dan merapat ke Pak Prabowo kembali. Belum lagi nantinya ada Refli Harun, Rocky Gerung, ada Rizal Ramli, dan Mbah Amin Rais. Untuk itu PDIP terus menjaga kemenangan dari Pak Ganjar Pranowo dan rakyat tidak disesatkan oleh kamuflase yang dilakukan oleh tim pemenangan Pak Prabowo. Karena salah dalam memilih pemimpin akan fatal buat negara ini. Maka dari itulah PDI Perjuangan sedikit menurunkan egonya sebagai partai pemenang dan partai penguasa saat ini, dan terus melakukan komunikasi dan tawaran kerjasama termasuk dengan Partai Demokrat. Semua itu dilakukan oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua Pemenangan Pak Ganjar semata-mata untuk menambah amunisi dan kekuatan di Pilpres 2024 mendatang. Adapun bentuk tawaran Mbak Puan kepada Mas Ahy dan Demokrat sebetulnya, sekali lagi saya katakan, bukan soal cawapres. Sebaliknya, mengajak Mas Ahy dan Demokrat untuk bergabung dengan PDI Perjuangan setelah Pilpres putaran pertama, agar Demokrat tidak merapatkan ke kubu Pak Prabowo tentunya. Kita sebagai rakyat yang akan memilih, bijaklah melihat sesuatu, jangan pernah percaya dengan kamuflase yang menyesatkan. Belajarlah dari gestur Jokowi. Capres yang mana yang bisa kita percaya? Ingat, berani bukannya yang galak, dan tegas bukan yang menunjukkan dan berteriak. Berani dan tegas itu mampu menahan diri dan memberi keputusan penuh dengan strategi. Saya Eka Christine dalam program Suara Ruai. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa.